Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 RBL Fisika Dasar 2A TPB 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Angelika Noviana dengan NIM 121450064 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Rizka Istana Zahra dengan NIM 121450058 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Hana Sajida dengan NIM 121450060 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Joshua Asafendo Panggabean, NIM 121450061 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Erwan Arif dengan NIM 1214562 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Yosiat Willy Nenggolan, NIM 121450063 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Sari Tarigan dari Prodi Kimia dengan NIM 1212740. Jadi, pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang gaya Lorentz dan juga kami akan menjelaskan penerapan motor listrik pada baling-baling dari sedotan. Mari kita simak video tersebut. Henry Anton Lorentz merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Lorentz adalah penemu gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Ketika sebuah kawat sepanjang L dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana L merupakan panjang kawat M, I merupakan kuat arus yang mengaliri pada kawat ampere, B merupakan kuat medan magnet Tesla, theta merupakan suatu yang dibentuk oleh B dan I. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal, di mana sin 90 derajat sama dengan 1. Inilah keadaan yang biasanya selalu dikondisikan secara nyata, yakni agar gaya Lorentz yang didapat selalu maksimal. Medan magnet dikondisikan selalu tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir, dengan rumus F sama dengan B kali I kali L. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan pertama menggunakan 3 jari tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah arus listrik atau disimbolkan dengan L, jari telunjuk sebagai arah medan magnet atau disimbolkan dengan B, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz atau disimbolkan dengan F. Kaidah tangan kanan kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka dan lebih mudah digunakan jika sudut theta tidak sama dengan 90 derajat, di mana ibu jari sebagai arah arus listrik atau disimbolkan dengan L, keempat jari lainnya sebagai arah medan magnet atau disimbolkan dengan B, dan telapak tangan sebagai arah gaya Lorentz atau disimbolkan dengan F. Besarnya sudut theta tidak mempengaruhi arah gaya Lorentz karena arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan medan magnetik. Ketika terdapat dua buah kawat dengan panjang L dialiri arus listrik sebesar I
yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Apabila arah arus pada kedua kawat saling bertolak belakang atau berlawanan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat sejajar pada arus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan 0 kali I1 kali I2 per 2VA kali L, di mana F1 merupakan gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat 1 dengan satuan Newton. F2 merupakan gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak pada kawat 2 dengan satuan Newton. L1 merupakan kuat arus listrik yang mengalir pada kawat 1 dengan satuan ampere. L2 merupakan kuat arus listrik yang mengalir pada kawat 2 dengan satuan ampere. 0 merupakan permeabilitas vakum dengan satuan 4V kali 10 pangkat min T. L merupakan panjang kawat dengan satuan M meter. A merupakan jarak antara kedua kawat dengan satuan meter. Ketika terdapat muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnetik sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus FL sama dengan Q dikali V dikali B sin theta, di mana Q merupakan muatan listrik dengan satuan kolom, V merupakan kecepatan gerak muatan listrik dengan satuan meter per sekon, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, dan theta merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan V. Jika arah medan magnet tegak lurus dengan arah kecepatan partikel bermuatan listrik, maka lintasan akan berbentuk lingkaran sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz. F Lorentz sama dengan F sentripetal. Q VB sama dengan mv kuadrat per R, sehingga besarnya jari-jari lintasan melingkar partikel tersebut dapat dicari dengan R sama dengan mv per QVB. Saya akan melakukan percobaan tentang motor listrik sederhana variasi baling-baling dari sedotan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu baterai 1,5 volt yang berfungsi untuk sebagai sumber arus listrik, 2 buah peniti, isolatif hitam, kawat tembaga, dan magnet, serta sedotan yang sudah dibentuk seperti baling-baling. Pertama, kita membentuk kumparan dari kawat tembaga dengan cara melilitkannya. Ini saya buat dalam 5 lilitan untuk kumparannya, hingga hasilnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita taruh peniti di kedua kutub positif dan negatif pada baterai dengan cara mengelemnya dengan selotip. Belakang ini harus bukan masuk penting.
Setelah itu, kumparan yang telah kita buat tadi kita masukkan ke lubang atas peniti. Seperti ini. Setelah itu, kita pasangkan magnet di tengah baterai. Magnet yang sudah kita sediakan tadi kita letakkan di tengah baterai. Langkah selanjutnya adalah menaruh pipet yang sudah kita bentuk seperti baling-baling tadi di bagian kiri dari tembaga untuk perputaran baling-balingnya. Dia berbentuk seperti ini. Setelah itu kita taruhkan magnet di tengah-tengah baterai supaya kumparan kita berputar dan baling-balingnya ikut berputar.